Shalom saudara-saudara, salam sejahtera untuk semua saudara. Kita baru saja selesai dalam acara Esra Suruh Menjawab, tapi pada kesempatan ini ya ada bersama saya hamba Tuhan Bapak Penginjil Julius Mageti. Selamat malam Pak Julius. Shalom, selamat malam Pak Esra. Pak Julius ini adalah seorang hamba Tuhan dan hamba Tuhan yang melayani di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Ada satu pos pemberitaan Injil dari gereja kami yang ada di sana dan beliau bertugas melayani di sana dan kadang-kadang ada di Kupang. Dan ini adalah seorang hamba Tuhan yang baik dan malam hari ini ada satu kesempatan buat kita untuk mendengar firman Tuhan sebagai suatu renungan malam hari saja ya, dan renungan malam ini akan disampaikan oleh Pak Evangelis Julius Mageti. Temanya adalah predestinasi dan ucapan syukur. Predestinasi dan ucapan syukur. Predestinasi adalah suatu doktrin tentang pemilihan, bahwa Allah memilih orang-orang tertentu untuk mendapatkan kasih karunia, dan kepada orang-orang pilihan itu dikaruniakan iman dan pada akhirnya adalah keselamatan, dan itu harus disyukuri. Dan karenanya renungan malam ini akan berbicara tentang predestinasi dan ucapan syukur oleh hambanya Pak Penginjil Julius Mageti. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Ada kesempatan lagi untuk mendengar firman yang akan disampaikan oleh Pak Julius. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menyertai pemberitaan firman ini, dan dengan pemberitaan firman ini kami semakin bisa mengerti kebenarannya dan menyukuri segala tindakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sertai hamba-Mu di dalam memberitakan dan semua saudara yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Baik, waktu saya serahkan sepenuhnya pada Pak Julius untuk memberitakan firman bagi kita semua. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Esra. Salam, selamat malam untuk kita semua. Saya bersyukur pada Tuhan karena diberi kesempatan untuk membawakan renungan pada malam hari ini seusai acara Esra Suruh Menjawab. Dan seperti tema yang sudah disampaikan tadi, saya membacakan firman Tuhan dari 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita tadi adalah predestinasi dan ucapan syukur. Pertama, saya akan menyampaikan tentang predestinasi itu. Nah, kata-kata yang muncul dari ayat kita adalah sebab Allah telah memilih dari mulanya. Atau dalam teks kita tadi, Allah dari mulanya telah memilih kamu. Nah, dari kalimat ini kita belajar beberapa hal tentang memilih atau Allah memilih atau tentang predestinasi ini. Pertama adalah siapa yang memilih? Siapa yang memilih kita? Kalau kita membaca ayat ini, maka yang memilih kita adalah Allah. Sebab Allah telah memilih. Itu berarti pemilihan itu dilakukan oleh Allah. Allah sendiri dengan tindakannya memilih. Tapi menarik adalah pemilihan itu kapan? Kapan Tuhan melakukan pemilihan? Dalam ayat tadi dikatakan dari mulanya. Apa artinya dari mulanya? Dari mulanya itu artinya dari kekal atau sejak kekal. Dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ada kata-kata sebelum dunia dijadikan, itu berarti Tuhan Allah memilih itu dalam kekekalan. Sebelum dunia ada, sebelum dunia dijadikan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud
dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi sebelum permulaan zaman, Allah dalam rencananya akan mengaruniakan keselamatan kepada kita. Dan kita menjadi percaya kepada Allah, kepada Tuhan kita. Nah, selain siapa yang memilih, kapan Tuhan memilih, pertanyaan dari teks kita tadi juga adalah siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih oleh Tuhan? Nah, yang dipilih oleh Tuhan kalau dalam ayat kita adalah di sana dikatakan kamu. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, siapa yang dipilih oleh Tuhan? Dari teks kita menunjukkan bahwa yang dipilih oleh Tuhan adalah kamu atau kami atau orang-orang atau saudara yang dikasihi oleh Allah. Orang-orang tertentu yang dikasihi oleh Allah. Itu berarti saudara-saudara tidak semua orang Tuhan memilih. Atau Tuhan tidak memilih semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang oleh Alkitab menyebut mereka sebagai saudara-saudara yang dikasihi Allah. Jadi Allah mengasihi orang-orang tertentu itu. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4 dikatakan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah. Lalu lanjut, bahwa Ia telah memilih kamu. Ia telah memilih kamu, Allah telah memilih kamu. Kamu itu siapa? Dalam ayat ini dikatakan saudara-saudara yang dikasihi Allah. Jadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, oleh Tuhan kita. Nah, selanjutnya kita mungkin juga bertanya, untuk apa Tuhan memilih? Untuk apa Tuhan memilih? Jawabannya adalah untuk diselamatkan atau untuk menyelamatkan orang-orang yang dipilih itu dari dosa. Nah, dalam teks kita tadi terlihat bahwa dikatakan sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi Allah memilih orang-orang yang dikasihinya adalah untuk diselamatkan, untuk menyelamatkan mereka. Efesus 1 ayat 4, sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, dari dua ayat ini menunjukkan tujuan Tuhan memilih untuk apa? Yaitu untuk keselamatan, untuk menyelamatkan kita. Dari teks yang tadi kita baca itu menunjukkan bahwa kita telah dipilih untuk diselamatkan. Kemudian dalam Efesus 1 ayat 4 tadi terlihat bahwa supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ada kata untuk dan supaya. Itu menyatakan tujuan Tuhan memilih kita. Jadi Tuhan memilih kita dalam kasih-Nya untuk keselamatan kita, untuk pengampunan kita dari dosa. Nah, lebih jelasnya kalau kita baca Efesus 1 ayat 4, 5, 6, 7 itu dikaitkan dengan penyelamatan atau pengampunan dosa. Kalau ayat 4 dan 5-nya itu bicara tentang predestinasi, bicara tentang pemilihan Tuhan. Kemudian ayat 6, 7-nya dikatakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7-nya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Ini bicara keselamatan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara, kita perhatikan di sini bahwa Allah memilih kita dari kekal untuk keselamatan kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, apakah ada orang yang dipilih itu tetapi tidak menjadi percaya? Dan karena itu mereka menjadi orang yang binasa, masuk neraka. Tidak. Karena menurut Alkitab, semua orang yang dipilih itu
pasti menjadi percaya. Atau semua orang yang dikasih, yang dipilih oleh Tuhan itu, pasti mereka akan menjadi orang percaya. Dan dengan mereka percaya kepada Kristus, mereka pasti diselamatkan atau masuk surga. Jadi Tuhan itu akan mengatur sedemikian rupa supaya orang-orang yang dipilih ini bisa mendengar firman Tuhan, mendengarkan Injil, dan kemudian mereka menjadi percaya kepada Kristus, dan dengannya mereka diselamatkan. Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Saya baca sekali lagi bagian terakhir dari kalimat ini. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk hidup kekal itu pasti percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak ada orang pilihan itu yang kemudian binasa, masuk neraka. Tidak ada. Mereka pasti masuk surga. Mereka dipilih, ditentukan oleh Allah, dan mereka pasti akan mendengar firman, dan mereka menjadi percaya, dan mereka diselamatkan. Dalam Roma 8 ayat 9-30 hal yang sama itu kita bisa tarik kesimpulan dari sana. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di ayat ini bahwa semua orang dipilih, semua juga ditentukan untuk serupa dengan gambaran anaknya. Maksudnya mereka yang dipilih, ditentukan ini, mereka itu akan menjadi orang percaya. Karena itu mereka disebut menjadi orang yang serupa dengan gambaran anaknya. Kemudian ayat 30, mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi orang-orang yang ditentukan, dipilih itu, Tuhan akan memanggil mereka. Nah, memanggil dengan apa? Mereka dipanggil dengan firman Tuhan, dengan Injil, dengan kebenaran, dan karena itu kita harus terus-terus memberitakan firman, memberitakan Injil, karena Tuhan punya orang-orang tertentu yang Tuhan mau panggil melalui Injilnya. Memang kita percaya ada panggilan yang bersifat umum dan juga panggilan yang bersifat khusus. Dan Injil diberitakan kepada semua orang, dan nanti ada orang-orang yang percaya, mereka itulah yang kemudian dipilih oleh Tuhan. Ayat itu mengatakan lebih lanjut, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Jadi setelah dipanggil, mereka kemudian beriman, percaya, dan terjadi pembenaran kepada mereka. Mereka dibenarkan, mereka diselamatkan di sana. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saudara bisa lihat rantainya di sini. Mulai dari Tuhan pilih, Tuhan tentukan, kemudian dipanggil melalui firman Tuhan, dan kemudian mereka mendengar Injil, mereka percaya Yesus, dan setelah itu mereka, setelah percaya Yesus, dikatakan pada akhirnya mereka akan dimuliakan oleh Allah di surga. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang pemilihan atau predestinasi ini adalah, apa alasan Tuhan memilih? Apa penyebab Tuhan memilih orang-orang tertentu? Atau apa alasannya Tuhan memilih kita atau memilih orang-orang tertentu? Jawabannya menurut Alkitab adalah hanya karena kasih-Nya, hanya karena kasih karunia-Nya, hanya berdasarkan kemurahan-Nya saja. Dan bukan karena alasan yang lain atau alasan yang ada pada orang-orang yang akan dipilih. Bukan. Sepenuhnya alasannya, penyebabnya kenapa Tuhan memilih adalah ada pada kasih-Nya. Dalam Roma 11 ayat 5 sampai 7 dikatakan, demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Jadi Tuhan memilih orang-orang Israel sisa itu didasarkan pada kasih karunia-Nya. Tuhan memilih orang-orang Israel sisa itu berdasarkan pilihan kasih karunia-Nya. Ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia
bukan lagi kasih karunia. Jadi sekaligus di sini kita bisa mengerti tentang konsep kasih karunia atau anugerah itu. Jadi kalau yang namanya anugerah, kasih karunia, betul-betul itu sifatnya cuma-cuma pemberian daripada Allah dan tanpa perbuatan. Itu namanya kasih karunia. Ayat 7. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Jadi ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Nah, dari alasan atau pertanyaan apa alasan Tuhan memilih kita itu, dan jawabannya tadi karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, karena rahmat-Nya, karena belas kasihan-Nya, semata-mata karena kasih karunia-Nya. Karena itu predestinasi itu sifatnya unconditional. Unconditional election. Tanpa syarat apapun dari manusia yang dipilih atau yang ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan. Kenapa? Pertama, karena terjadinya dalam kekekalan. Sejak kekal Tuhan sudah memilih menentukan orang-orang tertentu supaya mereka menjadi percaya dan diselamatkan. Tapi juga dari Alkitab kita bisa melihat bahwa alasan Tuhan memilih mereka itu semata-mata berdasarkan kasih-Nya dan bukan karena ada apapun dalam diri orang-orang yang akan dipilih itu. Tapi mungkin pertanyaannya dasarnya apa? Dasarnya Roma 9 ayat 11 sampai 16. Kita lihat. Sebab pada waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Saudara perhatikan di sini, anak-anak itu belum dilahirkan. Jadi belum ada. Dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Jadi anak itu belum ada, belum dilahirkan dan mereka belum melakukan apapun baik yang baik maupun yang jahat. Nah, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ayat 15, sebab Dia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Nah ini terlihat kedaulatan Allah dalam memilih siapa yang Dia mau beri belas kasihan. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudara-saudara perhatikan di sana ada kata aku menaruh belas kasihan dan aku bermurah hati. Jadi Tuhan memilih berdasarkan belas kasihannya atau berdasarkan kemurahan hatinya. Dan kesimpulan di ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Hal itu tidak bergantung pada kehendak orang. Hal yang mana? Hal itu maksudnya hal pemilihannya. Tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi kemurahan hati Allah menjadi alasan atau penyebab kenapa Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan dan membiarkan atau melewatkan sebagian orang untuk tetap dalam dosanya, dan karena mereka orang berdosa mereka akan binasa. Nah, ini sekilas tentang poin yang pertama tentang pemilihan atau predestinasi itu. Siapa yang memilih kita? Yang memilih kita adalah Allah. Siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah kita, kamu, atau orang-orang yang dikasih oleh Allah, atau orang-orang tertentu saja yang dipilih dan dikasih oleh Allah. Kapan Tuhan memilih? Tuhan memilih kita sejak kekal atau sebelum dunia dijadikan. Untuk apa Tuhan memilih kita? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan ini berita penghiburan yang luar biasa bagi orang percaya,
orang Kristen, dan ajaran tentang pemilihan dan predestinasi adalah suatu berkat rohani. Kalau menurut Efesus 1 ayat 3, ini adalah penghiburan yang luar biasa besar bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya. Ada banyak orang mendengar istilah predestinasi itu lalu kemudian menjadi minder, dan kemudian bahkan ada orang yang menghindari untuk membicarakannya. Padahal dalam doktrin ini tersimpan suatu penghiburan yang luar biasa bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Karena Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, saudara-saudara, apa terakhir tentang predestinasi atau pemilihan ini? Apa tujuan Tuhan memilih kita? Selain tadi untuk menyelamatkan kita dari Efesus 1, kita melihat ada tujuan di mana itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuliakan Allah. Nah, kita perhatikan Efesus 1 ayat 3, 4, dan 5. Saudara, dalam ayat 4 dan 5 itu bicara tentang predestinasi, bicara tentang Tuhan memilih. Tapi sebelum bicara ayat itu, Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, berkat rohani itu pertama-tama yang dibicarakan oleh Paulus di sini adalah tentang pemilihan atau predestinasi itu. Tapi saudara, menarik bahwa Tuhan memilih kita untuk diselamatkan, dan dengannya itu harus membawa kemuliaan, pujian, dan hormat bagi Allah, bagi Tuhan kita. Nah, setelah bicara ayat 4, ayat 5 tentang pemilihan, ayat 6-nya lagi dari Efesus 1 ayat 6 itu, Paulus mengatakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Lagi-lagi saudara, ini bicara supaya kita melihat Tuhan yang memilih ini, itu supaya membawa kita kepada pujian dan hormat bagi kemuliaan Allah. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ayat 14 dari Efesus 1 itu, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi sudah perhatikan di sini, kalau Paulus bicara dalam Efesus 1 itu, ayat 4 dan 5-nya itu bicara tentang predestinasi dan pemilihan. Tapi kemudian sebelum bicara itu, ayat 3-nya bicara tentang kemuliaan Allah, pujian kepada Allah. Kemudian ayat 6, ayat 14-nya lagi, itu bicara supaya memuji kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Jadi doktrin ini harus membawa kita kepada satu sikap yang baik, dan itu harus menjadi sikap kita terhadap ajaran firman Tuhan yang benar ini. Nah, saudara-saudara, tema kita tadi adalah predestinasi atau pemilihan Allah dan ucapan syukur. Nah, tentang predestinasinya sudah selesai. Sekarang bagian terakhir dan yang kedua ini adalah apa sikap kita dan respon kita. Pertama-tama adalah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan kita. Nah, kita kembali kepada teks kita yang tadi dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 tadi dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Nah, saudara-saudara, di bagian atasnya Paulus mengatakan kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Lalu kemudian dia sambung dengan sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Saudara, di sini kita bisa melihat hubungan antara predestinasi dengan sikap orang percaya atau ucapan syukur atau bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang sekarang menjadi percaya kepada Kristus, kepada Tuhan Allah, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka harus memiliki sikap bersyukur kepada Allah. Kalau hari ini saudara-saudara menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena ada berkat rohani dari Tuhan bagi saudara.
itu karena ada anugerah belas kasihan Tuhan bagi saudara. Saudara dipilih oleh Tuhan, kemudian Tuhan mengatur saudara mendengar firman, dan kemudian saudara menjadi orang yang percaya. Nah, sikap yang seharusnya ada adalah seperti Paulus mengatakan, kita harus selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Jadi bersyukur itu harus dihubungkan dengan kata tadi. Harus dan selalu. Jadi ucapan syukur pertama-tama itu bukan pilihan kita mau atau tidak. Tapi kalau saudara orang Kristen, orang percaya, saudara wajib dan harus bersyukur kepada Allah. Karena pertama-tama Tuhan telah memilih kita untuk kita diselamatkan dari dosa. Nah, saudara, kedua adalah kenapa kita bersyukur, memang alasannya pertama-tama Tuhan sudah memilih kita. Dari ayat yang tadi juga kita belajar tentang bersyukur adalah selalu bersyukur. Nah, orang-orang yang mengerti dengan baik firman Tuhan, ajaran yang benar ini akan membawa kepada sikap penuh syukur senantiasa kepada Allah. Jadi kita selain harus bersyukur, kita juga harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukurlah senantiasa kepada Allah. Saudara-saudara bisa membaca ayat itu dalam Efesus 5 ayat 20. Dan saudara-saudara, ini sikap yang pertama. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan kita. Karena Tuhan memilih kita bukan karena kita baik, bukan karena apapun yang ada pada diri kita, tapi semata-mata karena anugerah belas kasihan Tuhan. Dia memilih kita untuk kita diselamatkan. Yang kedua adalah kita harus memuliakan Allah senantiasa. Nah, kalau tentang predestinasi tadi saya sudah bahas bahwa tujuan Tuhan memilih kita adalah supaya namanya dipuji, dimuliakan. Karena itu, kalau itu tujuan Tuhan dengan pemilihannya supaya membawa hormat, pujian bagi namanya, maka sikap kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan, kita harus memuliakan Allah senantiasa. Nah, memuliakan Tuhan ini bukan hanya dalam gereja, bukan hanya ketika kita melayani, berkhotbah, memberitakan Injil, dan menjadi hamba Tuhan. Tapi yang namanya kalau saudara orang Kristen, orang percaya, saudara harus memuliakan Tuhan dengan segala aspek hidup saudara. Saudara harus memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup. Sejak kita menjadi orang Kristen, orang percaya. Jadi kita harus memuji, memuliakan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sudah perhatikan di sini, jika makan, jika minum, atau jika melakukan sesuatu yang lain. Nah, melakukan sesuatu yang lain ini menyangkut semua hal yang kita lakukan. Kita harus melakukan itu semua untuk kemuliaan Allah. Apakah saudara-saudara melakukan semua hal yang saudara lakukan, saudara kerjakan baik dalam pelayanan, di gereja, di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun saudara berada? Apakah saudara melakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Apakah saudara menyanyi itu untuk memuliakan Tuhan? Apakah saudara membantu pekerjaan-pekerjaan pelayanan di gereja itu untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Nah, inilah pentingnya kita mengoreksi motivasi kita dalam mengerjakan semua hal, terutama hal-hal yang sifatnya rohani dan menyangkut pekerjaan Tuhan. Apakah kita mengerjakan semua itu untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Nah, saudara-saudara, ini dua sikap yang harus ada dalam diri orang Kristen atau dalam diri orang percaya, dalam diri orang-orang yang dikasihi oleh Allah, oleh Tuhan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita telah belajar dua hal penting. Pertama tentang Tuhan memilih kita, dan kedua tentang bagaimana kita bersyukur dengan alasan yang benar menurut firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menghibur kita semua, mendorong kita untuk terus bekerja bagi Tuhan dengan bersyukur senantiasa dan memuliakan Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman dan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memakai firman Tuhan yang sederhana ini untuk menghibur, menolong, menguatkan orang-orang percaya. Berkati semua yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya berkat dari Tuhan turun atas mereka, dan Tuhan memberkati dan menyertai sepanjang hidup mereka dipakai untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan kami untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.